Halo semuanya, kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang kepemimpinan. Sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu kepemimpinan? Nah, yang pertama kita akan membahas beberapa pendapat tentang kepemimpinan. Menurut Handoko, kepemimpinan adalah kemampuan yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan menurut Stoner DKK, kepemimpinan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. Definisi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan menggunakan pengaruh yang ditunjukkan pada peningkatan kemampuan seorang bawahan. Evaluasi teori kepemimpinan. Yang pertama, kita akan membahas kerangka awal teori kepemimpinan. Kerangka teoritis yang paling awal dalam studi ilmiah kepemimpinan adalah pendekatan karakteristik pemimpin. Dan perspektif ini peneliti memusatkan perhatiannya pada penelitian atribut yang membedakan pemimpin dan bawahannya, atau pemimpin aktif dan pemimpin yang tidak aktif. Kedua, perkembangan signifikan dalam teori kepemimpinan adalah pendekatan perilaku. Yang pertama adalah pendekatan karakteristik pemimpin secara lebih spesifik. Awal konsentrasi pendekatannya pada atribut fisik, mental, dan sosial yang nampak untuk membedakan pemimpin dan bawahannya. Teori karakteristik pemimpin didasarkan pada asumsi bahwa seseorang yang disebut pemimpin memiliki keunggulan karakteristik tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, pendekatan perilaku pemimpin. Para peneliti mulai konsentrasi pada perilaku pemimpin sebagai variabel penjelas. Pendekatan ini membandingkan antara perilaku pemimpin yang efektif dan yang tidak efektif. Setelah pendekatan karakteristik dan perilaku gagal sebagai teori untuk memahami kompleksitas kepemimpinan, maka perhatian beralih pada aspek situasional kepemimpinan. Yang pertama ada model kemungkinan Fiedlers. Yang kedua ada evaluasi model Fiedlers. Yang terakhir, Fromm, Yaten, and Jacobs Normative Decision Model of Leadership. Model kepemimpinan pengambilan keputusan normatif. Nah, pada prosedur pengambilan keputusan yang digunakan oleh pemimpin mempengaruhi keefektifan keputusan melewati semua variabel intervening. 3 diantaranya adalah decision quality, decision acceptance, dan decision timeliness. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah decision quality, di mana kualitas keputusan akan tinggi bila dipilih alternatif yang terbaik, apapun dampaknya yang mungkin berkaitan dengan diterimanya keputusan tersebut oleh bawahan. Dimensi kualitas merupakan pertimbangan utama saat suatu keputusan adalah penting untuk memfasilitasi kinerja kelompok dan saat adanya variasi yang signifikan di antara alternatif. Selanjutnya,
decision acceptance adalah penting bila keputusan memiliki implikasi bagi motivasi kepada bawahan dan bila keputusan akan diimplementasikan oleh bawahan. Yang terakhir adalah decision timeliness adalah penting untuk dipertimbangkan kapan saja dan keterbatasan waktu dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah teori-teori kepemimpinan baru. Munculnya pendekatan baru pada kepemimpinan merepresentasikan pergeseran paradigma dan pendekatan transaksional ke pendekatan pertukaran pemimpin anggota atau leader-member exchange, karismatik dan transformasional. Yang pertama, kita akan membahas teori pertukaran pemimpin anggota, di mana fokus pada proses saling mempengaruhi dalam hubungan antar pemimpin dan bawahan. Menurut teori ini, pemimpin tidak memperlakukan semua bawahannya secara sama. Pada waktu tertentu, pemimpin menciptakan hubungan interpersonal yang dekat dengan beberapa bawahannya. Disebut 150 manajemen sumber daya manusia in group, tetapi pada waktu yang sama membiarkan dirinya jauh dan bawahannya yang lain, disebut out group. Nah, yang kedua adalah teori kepemimpinan karismatik. Menggunakan pengertian tersebut untuk menggambarkan kekuatan atau pengaruh yang mendasari persepsi bawahan bahwa seorang pemimpin diberkahi dengan kualitas kepribadian yang istimewa. Dua di antara teori-teori kepemimpinan karismatik adalah teori kepemimpinan karismatik House pada tahun 1977 dan teori kepemimpinan karismatik Chonger and Kanungo pada 1987. Selanjutnya kita akan membahas kepemimpinan transaksional dan transformasional, di mana kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional merupakan dua konsep kepemimpinan yang muncul sebagai alternatif kepemimpinan untuk mengadakan perubahan setelah ketiga teori kepemimpinan, yaitu teori sifat, perilaku, dan kontingensi, dianggap tidak lagi sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat ini. Kepemimpinan transaksional merupakan hubungan antara pemimpin dan bawahan yang berlandaskan pada adanya pertukaran atau adanya tawar-menawar antara pemimpin dan bawahan, serta ditetapkan dengan jelas peran dan tugasnya. Yang kedua adalah kepemimpinan transformasional, di mana pertukaran yang terjadi antara bawahan dan pimpinan tidak sekedar pertukaran seperti yang terjadi pada kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transformasional ini juga melibatkan pengembangan hubungan yang lebih dekat antara pemimpin dan bawahan. Dengan kepemimpinan transformasional, pemimpin membantu bawahan untuk melihat kepentingan yang lebih penting daripada kepentingan mereka sendiri demi misi dan visi organisasi atau kelompok. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi kepemimpinan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video ini.